Ada judul, banyak judul. Ada judul yang disiapkan itu Cintaku di Ujung Pancing. Tapi kalau saya pakai judul itu kayaknya banyak yang tersinggung. Jadi saya pakai Si Dia. Beberapa hari yang lalu dan waktu yang lalu Pendeta Hengki ini menyanyi lagunya, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Begitu terus dinyanyikan di kapal, di mana-mana selalu dinyanyikan lagu itu. Tiba-tiba 2 minggu terakhir ini dia nyanyi berbeda. Kalimatnya masih oh Tuhan, tapi doang, oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia. Dia siapa? Dia si dia. Tuh, itu. Ternyata semua bisa berubah karena cinta. Kemarin dia bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tiba-tiba majelis jemaat dari Gunung Aru bilang, ada perubahan besar di Bapak. Kemarin lagunya, pakailah hidupku, sekarang dia bilang, ku cinta dia, ku sayang dia. Semuanya dari awalnya kata Tuhan. Bagian terakhir dari bacaan ini akan menjadi pokok perenungan kita sambil melihat si dia. Siapa si dia itu? Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah antar suaminya ke tukang cukur? Mana ibu-ibu di sini yang pernah antar suaminya ke tukang cukur? Ada? Ada yang antar suaminya ke tukang cukur? Oi, kayaknya tidak ada ini. Itu makanya suami tak jadi Tarsan. Sekali-sekalilah antar suami ke tukang cukur, bilang papa cukur sekali-sekali toh. Kasihanlah kalau tidak banyak istri yang antar suaminya ke tukang cukur. Atau ada di sini suami yang antar istrinya ke salon? Tidak ada? Wah ada. Itu suami-suami takut istri. Iya, antarlah istrinya sekali-kali ke salon. Karena tidak semua itu dibayar dengan uang. Sekali-sekali kita menunjukkan betapa kita mengasihinya dan memberi perhatian. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan, karena nanti ada yang tersinggung. Karena sampai hari ini sudah 17 tahun, sudah 20 tahun belum pernah antar suaminya ke salon dan belum pernah antar istrinya ke salon. Kalaupun ada yang antar istrinya ke salon, baru 2 jam katakan, keluar mau biar mau apa itu. Nah memang sudah begitu mukamu, tidak sabar. Toh? Padahal dia tidak tahu kalau istrinya sedang ingin menunjukkan bahwa dia itu spesial. Sayang kita tidak memberi tempat bagi mereka untuk menjadi spesial. Lupakan itu, yang saya mau katakan sebenarnya adalah tukang cukur. Pernikahan itu seperti seorang tukang cukur. Bagaimana itu tukang cukur? Pernah ada ke tukang cukur? Sayang karena tidak ada yang pergi ke tukang cukur. Atau pernah menemukan orang bahwa seorang tukang cukur itu apa yang dikerjakannya? Yang dikerjakannya bukan mencukur. Yang dikerjakan seorang tukang cukur adalah misi tukang cukur apa? Bawa suami ke salon, bawa istri ke salon, bawa suami ke tukang cukur. Misi seorang tukang cukur bukan mencukur, tapi membuat yang dicukur ganteng. Toh? Jadi kalau mau ganteng, pergi di tukang cukur. Kalau ada orang ke tukang cukur dan merasa tidak ganteng, dia memang tidak ganteng selama-lamanya. Iya, ini serius ini. Jadi seseorang ke tukang cukur itu sudah pasti ganteng. Pernah dapat tidak tukang cukur bilang keluar pergi pak, tidak ganteng tapi pergi pergi saja? Tidak ada. Seorang tukang cukur pasti memastikan bahwa orang yang dicukurnya itu bagaimana pak, mantap nih, bagus nih. Bapak juga bilang iyo. Jadi 20.000. Toh? Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa sesungguhnya seseorang yang masuk ke dalam tukang cukur itu paling tidak mendapat suatu ungkapan dari tukang cukur itu, pak mantap. Toh? Tidak akan pernah dia biarkan kalau masih ada sedikit pak, ada sedikit di sini, tunggu pak, ada sedikit di sini tidak bagus, toh? Itu kalau tukang cukur. Dan kalau semua orang berkeluarga seperti konsep tukang cukur, tidak ada keluarga yang tidak bahagia. Tidak lepaskan suaminya kalau ganteng nih pak, mantap. Ibu cantik ini, welcome, silakan pergi.
Itu, kalau semua orang punya konsep keluarga seperti tukang cukur, maka semua orang akan bahagia dalam hidup ini. Sayang karena tukang cukur itu hanya profesi orang tertentu, tidak menjadi profesi setiap laki-laki dan tidak menjadi profesi setiap perempuan dalam rumah. Yang selanjutnya, untuk itu ya nanti jadilah keluarga tukang cukur yang selalu berkata kepada istri, nice, cantik, manis, no? Atau jadi keluarga pemancing. Pendeta Hengki tersinggung kalau saya bilang pemancing karena laporan dari Kalimantan ini memancing. Kebetulan sekali bahwa kemudian yang saya sampaikan adalah ilustrasi tentang pemancing. Tadi saya mau kasih judul Cintaku di Ujung Kail, tapi nanti jadi lagu. Katanya ada seorang ibu bilang begini pada suaminya, Pak, dulu waktu kita masih pacaran, sebentar-sebentar Bapak kirim hadiah. Sebentar-sebentar Bapak, sayang bangun, sudah jam 7. Sebentar-sebentar dulu waktu kita masih pacaran, istri ditanya, sudah makan sayang? Dan banyak lagi hal yang dilakukan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya sebagai bukti bahwa dia begitu peduli. Itu dipertanyakan oleh istrinya, mana itu Pak? Kenapa itu? Saya sudah 3 tahun kita menikah, sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Suaminya bilang begini, kau tahu itu seperti seorang memancing. Kalau kita memancing itu, umpan ditaruh di ujung pancing. Kalau ikan sudah makan, ditarik selesai. Sama dengan kamu. Dulu itu pancingan saja, kau dikirimkan hadiah lah, di apalah, supaya kau makan itu pancing. Makan itu umpan dan ini pasti pendeta yang kita tahu ini. Dikasih di ujung-ujung saya pancingnya, kalau sudah ada umpannya, sedikit sekali umpannya. Saya sudah dia makan, maka melengketlah ikan itu. Itu yang dijelaskan suaminya kepada istrinya. Lalu istrinya merasa sangat sedih. Dan ternyata saya selama ini seperti ikan, dipancing dengan cinta dan kasih sayang yang temporary. Lalu dia bilang begini, Pak, oh begitu? Bilang iya, kamu itu hanya dipancing dulu. Sekarang karena sudah diambil ya, ngapain lagi? Istrinya bilang begini, oh, kalau begitu bagus sekali. Mulai malam ini, Bapak jangan tidur di kamar. Begini, kenapa? Dia bilang, adakah pemancing tidur sama ikannya? Kalau ada orang pancing ikan dan sudah dapat ikannya, ya tidak boleh tidur sama ikannya. Satu bagian dari cerita ilustrasi itu hendak menggambarkan kepada kita bahwa cinta itu, kasih itu bukan pancingan, harus lahir sungguh-sungguh dari diri kita. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Menemukan pasangan kalau kita tidak sebut dari dia, maka pastilah kita tidak akan menempatkan dia spesial. Saya juga waktu menikah, saya kira yang saya kawin itu terbaik. Ternyata terbalik. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Iya. Tapi saya kemudian lama kami juga bergumul. Beberapa waktu yang lalu kami ulang tahun perkawinan yang ke-17. Lama saya bergumul tentang benarkah ini? Kenapa yang ini Tuhan? Kalau saya tahu begini ini, saya cari yang lain yang mungkin lebih baik. Tapi di usia perkawinan 17 tahun ini saya kemudian menemukan jawabannya secara full bahwa 17 tahun yang lalu Tuhan menghadirkan dia untuk saya seperti pahat yang tajam. Saking tajamnya, setiap hari saya harus merubah diri saya untuk mendampinginya dan terus bersabar menjadi seorang laki-laki. Kalau dia tidak tajam, maka saya masih akan seperti yang dulu. Dalam tanggung jawab pelayanan, dalam tanggung jawab yang lain, saya pasti tidak berubah. Tapi saya bersyukur bahwa kemudian saya berjumpa dengan wanita yang begitu tajam sekali, pahat yang tajam. Dan itu saya syukuri dari Tuhan. Tidak ada cara lain. Ini dia dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya dan tidak bersuka cita karena kehadirannya. Tapi dia pemarah, berarti Tuhan sedang mengajarimu untuk menjadi penyabar. Tapi dia tidak peduli, berarti engkau diajari Tuhan untuk kemudian menjadi laki-laki yang lebih peduli. Tapi ada banyak kata-kata tapi kemudian satu hal yang pasti, dia sengaja dikirim Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu bahwa likalah ini yang tepat untukmu. Oh, ada banyak yang lain. Banyak. Ada di Kalimantan, ada di Mamuju, ada di Toraja, ada di mana-mana.
Tapi kemudian Lika hadir sebagai pilihan terakhir. Demikian juga, jangan senyum-senyum Pendeta Hengki. Lika juga pernah punya pacar 12. Kemarin 12 atau sudah 13. Yang ke-12 cukup murid Yesus yang terakhir. Itu sudah pilihan terakhir, final. Nah, apa yang saya mau katakan itu, bahwa begitu banyak dan semua itu orang-orang baik. Semua adalah orang-orang baik. Tapi kenapa kemudian hari ini jatuh pada pilihan ini? Anda harus berkata bahwa ini dari Tuhan. Dan kalau ini dari Tuhan, maka apapun bentuknya, bagaimanapun pribadinya, saya percaya Tuhan sengaja kirimkan untuk saya. Kalaupun dia pemarah, itu berarti Tuhan sedang mengajari saya untuk lebih bersabar. Kalaupun dia begini dan begitu, itu berarti bahwa saya harus belajar menerimanya, karena dia yang terbaik dari Tuhan. Ingat lagu Pramuka? Bukan karena topinya. Pernah Pramuka kah? Iya. Bukan karena lambangnya aku jadi pramuka, tapi apa? Punya cita-cita tinggi mengabdi untuk nusa dan bangsa. Jangan sampai hanya karena kolar putih di lehernya Pendeta Hengki, Anda kemudian berkata inilah yang terbaik. Jangan sampai hanya karena gambar korpri yang melekat di dadanya Ibu Lika, lalu Anda katakan pilihan ini yang tepat. Sorry, berhati-hatilah. Bukan karena lambangnya, tapi Anda harusnya percaya bahwa si dia ini dari Tuhan. Kalung salib ini terlalu murah. Berkali-kali orang bertanya kepada saya, Pendeta Pasma, kenapa pakai kalung salib? Saya bilang ada 3 salib di Golgota. Dan kita semua sering pakai salib, tapi ini salib yang di tengah. Yang kamu pakai mungkin salib di kiri atau di kanan. Kenapa saya begitu mencintainya? Karena saya tahu ini salib yang di tengah. Kita boleh pakai salib berbeda-beda, tapi mungkin itu salib yang di kiri atau yang di kanan. Yang saya mau sampaikan dari situ adalah kalau ini adalah dari Tuhan, pemberian seorang yang spesial, maka berapapun nilainya tidak akan tergantikan. Kalau Anda menganggap bahwa Lika ini adalah dari Tuhan, maka apapun bentuknya, sekasar apapun dia dan seperti apapun pribadinya, Anda harus berkata, oh Tuhan kirim dia menjadi pribadi yang akan membentuk pribadi saya. Tuhan kirim, kenapa harus Hengki? Masih banyak yang lain, kenapa dia? Oh berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin perbaiki dalam diri saya, atau ada sesuatu yang Tuhan ingin lengkapi di diri saya. 2 minggu yang lalu istri saya masuk di rumah sakit. Saya harus melayani perkawinan di Tanjung, Musafir Tanjung. Waktu saya ke dokter, saya tanya, dok, istri saya sakit apa? Dokter bilang, istri bapak ini DBD. Tapi kenapa pinggangnya selalu sakit, dok? Dia bilang, oh diagnosanya itu, Pak, istri bapak infeksi saluran kencing. Dok, jangan bilang-bilang ke orang. Kenapa Pak Pendeta? Saya ini pendeta, dan bagaimana rasanya kalau dicerita ke orang bahwa pendeta kasih infeksi saluran kencingnya istrinya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada pendeta. Anjing pendeta menggonggong di rumah pendeta, baginda anak-anak pendeta dan seterusnya. Begitu banyak hal yang dipertanyakan orang tentang kehidupan seorang pendeta. Istri saya infeksi saluran kencingnya, dan yang kasih infeksi pendeta. Pada ada bahaya di Pendeta Pasma ini. Dia bilang, oh tidak, istri bapak itu infeksi saluran kencingnya bukan karena bapak, tapi karena apa dok? Karena dia selalu menahan kencingnya. Oh begitu. Saya kasih tahu ke istri saya, aman, kamu infeksi bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri yang harus lebih jaga kesehatan lagi. Dari dia, pahami bahwa dengan siapapun kamu menikah, itu dari Tuhan. Sehingga bagian terakhir dari bacaan ini berkata, sebab segala sesuatu dari dia, Lika dari dia, Hengki dari dia, dan oleh dia, dan untuk dia. Untuk apa? Jangan sampai sudah menikah pelayanan ditinggalkan. Jangan sampai menikah bermasalah dan lain sebagainya. Padahal seharusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita semua mampu memahami bahwa
yang Tuhan hadirkan dalam diri kita itu adalah dari Dia, dengan sebuah maksud memahat kita menjadi patung yang lebih baik. Kalau Dia menghadirkan seseorang dengan karakter yang berbeda, hadapi dengan senyum. Katakan, silakan Tuhan pahat, silakan bentuk hidupku. Satu hal yang harus kerjakan, Dia dari Tuhan dan untuk Tuhan keluarga ini. Dan kamu mengerjakannya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menghancurkan besi. Tak ada seorang pun yang bisa menghancurkan jabatan seorang pendeta, siapapun itu, kecuali pendeta itu sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan besi, kecuali karatnya sendiri. Demikian saudara pendeta Hengki. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan jabatan seorang pendeta. Hanya satu, yaitu pendeta itu sendiri. Jaga dirimu. Kau bertanggung jawab yang lebih besar sekarang. Dulu kau sendiri boleh berbuat apa saja, sekarang engkau bertanggung jawab untuk satu pribadi yang Tuhan titipkan di hadapanmu. Demikian juga Diaken Lika Yulinda. Tuhan menitipkan pendeta Hengki kepadamu agar dia lebih kuat lagi, lebih mampu lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk.